Sudah 48 menit dari pukul 10 waktu Mekah, Arab Saudi. Jumlah jamaah yang melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah semakin bertambah saat ini. Tadi dari 3 laporan tim liputan kami yang memantau di 3 titik berbeda dengan 3 suasana berbeda juga. Memantau persiapan dari para jamaah haji Indonesia untuk momen puncak ibadah haji kali ini sudah siap. Tinggal menantikan momen-momen saat akan menjalankan wukuf di hari ini 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kalau kita cermati juga bahwa sebelumnya saya sudah sempat bilang bahwa ibadah haji ini membutuhkan fisik, mental, psikologis, dan finansial yang mumpuni, yang mampu begitu sampai akhirnya bisa berada di tanah suci menjalankan rukun Islam yang kelima. Ada rukun haji yang harus dipenuhi juga oleh para jamaah sampai akhirnya dinyatakan seluruh rangkaian ibadah yang mereka laksanakan itu dipandang sah secara agama begitu, mulai dari ihram, niat untuk melakukan ibadah haji, kemudian ada tawaf ifadah, sa'i, lari-lari kecil jalan cepat dari Bukit Safa ke Marwah itu, kemudian wukuf di Arafah seperti yang sedang berjalan saat ini dan terlihat visualnya juga di layar kaca Anda saudara, kemudian tahallul, cukur atau menggunting rambut minimal 3 helai, dan tertib. Tertib inilah yang menjadi penting bahwa bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah di tahun ini harus menjalankan seluruh rukun itu secara runut berurutan. Bila tidak dilaksanakan satu poin atau tidak dilaksanakan secara berurutan maka ibadah menjadi tidak sah. Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi esensi dari pelaksanaan ibadah haji kali ini? Kita akan coba bahas hal ini, terutama soal tahapan-tahapan haji dan pelaksanaan puncak haji ini bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin Umar, tadi kita sudah lihat suasananya begitu ramai, tidak hanya jamaah haji Indonesia tapi jamaah haji seluruh dunia berkumpul di satu titik di momen puncak pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau kita merujuk lagi dari esensi haji itu sendiri, apakah ini bisa dikatakan sebatas untuk ibadah rutin atau ada esensi lain yang harusnya dipahami juga oleh para jamaah haji saat menjalankan ibadah itu? Baik, para pemirsa ya, ibadah haji itu sebetulnya adalah ilustrasi. Ya. Ilustrasi maksudnya kita melakukan proses napak tilas untuk memperingati kisah kejatuhan nenek moyang kita Adam, Hawa ya. Jatuh dari langit kebahagiaan, turun ke bumi penderitaan, dan tentu akan berusaha untuk naik kembali ke kampung halaman rohani di sana, di surga itu. Karena manusia itu kan sebetulnya makhluk surgawi ya, yang diciptakan di surga, dan kita di sini jatuh dan upaya kembali ke atas itu. Nah, pelaksanaan ibadah haji ini adalah suatu napak tilas ya. Jadi kita akan mempelajari rute kita kembali ke sana itu dengan cara mengingatkan apa-apa yang kita akan lakukan secara simbolik di kota Mekah. Ya, seperti kita ketahui bahwa Nabi Adam dan Hawa itu dulu diciptakan di surga ya, dan diminta bersenang-senang di surga, kecuali satu, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan sampai nanti mendekati pohon khuldi ini. Bukan saja didekati tapi bahkan dimakan. Itu karena provokasi iblis ya. Kenapa Anda dilarang makan ini? Karena kalau kau makan ini berarti Anda akan abadi di surga. Dari akar kata khaladah, ke pohon keabadian. Kami makan ini karena kami itu tinggal di sini tetap. Ya, iblis berusaha menggoda Adam tapi enggak mempan. Tapi mencoba menggoda untuk istrinya. Ayo makanlah bang. Kata enakan di sini kan kayak pengantin baru seterusnya nantinya kan. Tapi kita enggak perlu meratapi masa lampau itu. Ada hikmahnya kita jatuh ke bumi. Seandainya kita nggak jatuh ke bumi, kita nggak ada di sini kan. Adam dan Hawa tidak bisa beranak pinak di surga. Maka itu tempat beranak pinak itu di bumi ini. Jadi kita jangan meratapi masa lampau, kok kenapa nenek moyang kita berdosa, gara-gara Adam dan Hawa sampai kita ini menderita dan seterusnya, dosa warisan kira-kira seperti itu ya. Nah bagi kita ya umat Islam, kita malah ya bersyukur semuanya ada hikmahnya kan. Tanpa Adam dan Hawa itu turun ke bumi, kita nggak ada di sini. Justru tempat bumi ini adalah tempat beranak pinak. Nah, ketika Adam dan Hawa itu turun ke bumi, yang paling pertama dia minta itu bukan minta makan, bukan minta minum, bahkan bukan minta pakaian, karena kan mereka itu keduanya telanjang kan. Dia hanya menggunakan dedaunan pada waktu itu menutupi auratnya. Tapi yang paling pertama dia minta itu rumah pertobatan. Ya, seperti halnya ketika Allah menurunkan malaikat dari Arasy ke Baitul Ma'mur.
Ya, Allah membangunkan Baitul Ma'mur, malaikat itu untuk ditempati mereka itu bertawaf ya. Nah, sejarah tawaf ini kalau boleh saya ceritakan sedikit ya, bahwa tawaf itu adalah ibadah formal pertama sebagai hamba ya. Ini ceritanya ketika malaikat itu mempertanyakan kebijakan Allah dan juga menepuk dadanya seolah-olah dia adalah ahli ibadah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru namanya manusia? Bukankah manusia nanti itu akan melakukan pengrusakan alam dan pertumpahan darah? Ini prediksi malaikat, Pak. Dan udah terbukti semuanya kan. Dan bukankah kami yang senantiasa beribadah ya, mengabdi kepadamu? Jadi pertama itu enggak masalah, tapi yang seolah-olah membuat Allah itu sebagai apa ya, tanda kutip tersinggung ya. Kenapa Anda menepuk dadanya sebagai ahli ibadah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak. Begitu redaksi itu habis diucapkan oleh malaikat, langsung Allah menyapa, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku sesungguhnya lebih tahu daripada kalian. Nah, setelah itulah malaikat menyesali kelancangannya, kecongkakannya pada waktu itu di mata Allah ya. Mereka itu bertawaf mengelilingi arsy, menangis sambil ya menyesali, kok kenapa kami lancang mengatakan hal seperti itu di hadapan Allah. Tanpa diucapkan ahli ibadah kan juga Allah Maha tahu ya kan. Lalu Allah diam-diam menciptakan miniatur arsy, itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur ini malaikat turun ke situ dan di situlah dia melakukan tawaf. Adam dan Hawa di situ juga melakukan hal yang sama sebetulnya pada waktu itu. Nah, ketika Adam jatuh ke bumi, mereka juga minta rumah pertobatan. Maka diperintahkanlah diperintahkan malaikat oleh Allah untuk membangunkan rumah pertobatan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi barakata mubarakun lil alamin. Ya, dibangunlah Ka'bah itu. Jadi pembangunan Ka'bah yang pertama itu adalah dibangun oleh malaikat itu. Kita sebentar dulu. Kita coba lihat dulu visual terbaru saat ini. Apa yang bisa digambarkan dari kegiatan para jamaah saat ini di sana nih, Pak Umar? Apa yang bisa dijelaskan dari kegiatan mereka ini, Pak Umar? Ya, inilah Bukit Arafah ya kan. Disinilah tempat perjumpaan antara Adam dan Hawa. Ya, karena dalam satu riwayat ya, nenek moyang kita itu Hawa itu jatuhnya di Jeddah, maka itu disebut dengan Jeddah, itu nenek sebetulnya ya. Sedangkan Adam ada yang mengatakan ke Afrika, ada juga yang mengatakan tidak jauh dari situ. Akhirnya berjumpalah pasangan ini, Adam dan Hawa ini itu di puncak Arafah itu ada semacam monumennya. Maka itu disebut Arafah, di situ tempat perjumpaan. Arafah itu saling berjumpa kembali. Nah, dari situlah Adam dan Hawa itu mohon kepada Allah agar dibangunkan rumah pertobatan tadi. Maka itu dia bergeser sedikit dan disitulah ada Ka'bah. Ka'bah ini dibangun di bawah ibarat tusuk sate dari atas ya, dari arsy di sana Tuhan turun ke Baitul Ma'mur dan turun ke bawah itu adalah persis Ka'bah. Maka itu Ka'bah ini sekarang ini bukan hanya tempat tawafnya para manusia ya, tapi juga malaikat dan jin juga ikut tawaf di situ. Itu ada riwayatnya itu kan. Jadi malaikat bumi tidak perlu naik ke atas untuk melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Mereka juga melakukan tawaf di Ka'bah di sini karena ini miniatur arsy, sama-sama miniatur arsy. Dan biasanya mereka melakukan doa-doa, memanjatkan doa-doa, atau ada doa khusus sebetulnya yang dipanjatkan saat berada di tempat itu? Oh iya, di tempat-tempat tertentu itu memang ada doa-doanya khusus ya kan. Terutama sekarang ini kan sedang wukuf di Arafah ya. Saya kira sebentar lagi akan ada khutbah ya. Nah di situ kalau kita lihat dalam buku manasik haji, doa yang paling panjang itu adalah doa ketika kita wukuf di Arafah. Karena apapun yang kita minta di padang Arafah itu ada jaminan Allah. Bahkan sampai ada hadis Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan begini, apakah hambaku mengira aku Tuhan maha pelit sehingga di padang Arafah meminta aku setidak penuhi permintaannya. Jadi logikanya apapun yang kita minta di padang Arafah itu insya Allah Tuhan akan memenuhi. Tapi sekali lagi, teori pengabulan doa Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah itu. Ya kan? Boleh jadi menurut kita itu, ini bayar cash and carry ya kan? Enggak. Tuhan itu kadang-kadang maha tahu lah. Hai,
kalau aku turunkan ini permohonanmu, kamu hanya menjadikannya sebagai kebutuhan sekunder. Justru yang akan membutuhkan ini sebagai kebutuhan primer adalah anakmu yang akan datang. Jadi kita nggak dapat doa itu, tapi anak kita yang dapat. Semuanya orang kan cinta anak itu kan. Anakmu nanti akan menjadikannya kebutuhan primer. Nah itu salah satu hikmahnya. Maka itu pengabulan doa itu boleh jadi penolakan, tapi penolakan doa itu juga boleh jadi penerimaan. Oke. Nah itu maksudnya apa? Ada orang minta jodoh terus menerus siang dan malam habis sholat. Nih ambil jodoh ini. Oke. Akhirnya jodohnya itu kan sebetulnya bukan yang berkah yang diperoleh itu. Nah penolakan doa itu boleh jadi mungkin pengabulan kita. Hei, kami tidak penuhi itu. Karena kalau kami penuhi Anda permintaannya nanti akan bermain-main di bumi, tidak naik ke langit ya kan. Justru Anda yang aku ingin mengajak Anda naik ke langit. Oke. Ternyata etalase yang dipamerkan di langit itu jauh lebih dahsyat indahnya ketimbang yang kita akan minta di bumi. Oke. Ya Allah jangan terima pengabulan, jangan kabulkan doaku yang kemarin, aku mau yang ini kan. Jadi jangan salah paham kalau doa kita tidak dikabulkan Allah. Boleh jadi ada hikmah yang sangat dahsyat di balik penolakan itu. Oke, kita juga sambil berbincang juga saat ini sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama dengan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia Subhan Khalil. Pak Subhan, Assalamualaikum. Pak Subhan, halo. Halo. Oke, sudah terdengar suara saya Pak ya? Dengar ya. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut Pak untuk keadaan dari pelaksanaan haji hari ini untuk puncak ibadah haji kali ini apa yang bisa dijelaskan pemerintah Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepat tanggal 9 Zulhijjah tahun 1445 ya. Sekarang pukul 11.05 seperti para jamaah dan seluruhnya sudah berada di tenda-tenda di Arafah dan bersiap untuk di wukuf pada Arafah. Berjamaah persiapkan masjid-masjid di tenda yang sudah disiapkan masing-masing lokasi, siap mengikuti prosesi upacara wukuf untuk di tenda usia ini mulai dengan bacaan ayat Al-Quran dan kemudian sambutan Mohon maaf Pak Subhan, boleh didekatkan sedikit mikrofonnya biar bisa kami mendengar suara Bapak dengan jelas Pak, mohon maaf. Baik, sudah bisa dengar Mas? Oke, silakan Pak. Ya, untuk di tenda misi haji di Arafah ini prosesi wukuf akan dimulai bacaan ayat Al-Quran, lalu kemudian besar yang sambutan Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian khutbah wukuf yang kemudian diakhiri dengan sholat zuhur dan sholat asar secara jamaah qashar. Lalu kemudian doa wukuf. Nah, pada saat ini cuaca cukup panas. Dalam monitor kami menunjukkan 45 derajat Celcius. Alhamdulillah fasilitas layanan tenda dilengkapi dengan pendingin udara yang cukup dengan semua pendidik kenyamanan para jemaah bisa melaksanakan puncak penyelenggaraan ibadah haji yaitu Baik. Pak Subhan, mohon maaf sebelumnya saya harus potong dulu karena kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Anda dulu. Termasuk kita akan lanjutkan lagi diskusi jadi sesi berikutnya dengan memantau kembali pelaksanaan ibadah haji di tahun 1445 Hijriah ini. Tetap bersama kami saudara di Kompas TV. Kami masih melanjutkan diskusi. Di studio masih bergabung saat ini Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan lewat sambungan dalam jaringan kami masih bersama dengan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia Subhan Khalil. Pak Subhan, soal layanan kepada para jemaah ini khususnya bagi para lansia, ini ada pendekatan khusus tidak yang berbeda ketimbang tahun lalu dengan tahun ini? Baik, untuk tahun ini tentu kita belajar pada penyelenggaraan haji di tahun 2023, di mana tahun 2023 itu lebih dari 60.000 jemaah yang tergolong dalam
kriteria lansia. Nah, pada tahun ini jamaah lansia yang ikut melaksanakan ibadah haji itu dalam angka sekitar 45.000. Oleh karena itu, maka pada tahun ini masih kita mengusung tagline haji ramah lansia. Nah, kegiatan-kegiatan untuk mengusung tagline utamanya adalah dalam penyelenggaraan ibadah negara. Kita ada 5 skema haji. Yang pertama adalah haji perjalanan haji normal. Dan ini akan diikuti oleh jamaah yang sehat, jamaah normal. Kemudian seluruh perjalanannya akan dilaksanakan sebagaimana syarat rukun yang ditetapkan. Lalu kemudian yang kedua, kita menyelenggarakan skema perjalanan murur. Yaitu perjalanan dari Arafah langsung menuju Mina dengan melintas Musdalifah dan Arafah. Ini sekaligus untuk mengantisipasi keterlambatan angkutan sebagaimana terjadi di tahun ini. Karena memang salah satu kendalanya adalah untuk loading naik turun jemaah dengan kriteria tersebut memerlukan waktu lebih lama. Sementara pergerakan jamaah dari Arafah ke Musdalifah dan Mina itu sangat terbatas waktu. Karena itu maka pada tahun ini kita siapkan skema murur dan diikuti jamaah haji. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, kita menyelenggarakan namanya safari wukuf bagi jamaah lansia non-mandiri. Oke. Jadi ada cukup banyak jemaah lansia yang kebetulan tidak bersama pendampingnya dan ini perlu bantuan orang lain. Baik. Itu, maka kita selenggarakan safari wukuf bagi jemaah tersebut. Oke. Yang keempat, safari wukuf bagi jemaah sakit. Nah, ini jemaah-jemaah yang dirawat di rumah sakit dan memungkinkan untuk dipindahkan, maka kita laksanakan safari wukuf jemaah sakit. Yang terakhir, bagi jemaah yang meninggal sebelum wukuf dan jemaah yang secara medis tidak mungkin untuk dipindahkan dari rumah sakit, maka kita laksanakan badal haji. Oke. Itu Mas kira-kira. Dan harapannya semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Pak Subhan Khalil selaku Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi kepada kami di Kompas TV kali ini. Saya selalu untuk Anda dan teman-teman di Kementerian Agama di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan diskusi juga bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Pak Nasaruddin Umar, dengan rangkaian proses untuk puncak haji ini, Pak Umar. Setelah tahap demi tahap, proses demi proses apa yang bakal dihadapi oleh para jamaah ini sebetulnya? Iya, pertama-tama saya kira kita harus memberikan apresiasi terhadap pemerintah kita ya. Karena 241.000 jamaah haji Indonesia, bayangkan banyak itu. 1/5 dari totalitas jamaah haji dunia itu adalah dari Indonesia. Ya, dari lebih dari 2 juta umat Islam di Padang Arafah hari ini, 1/5 diantaranya itu adalah umat Islam dari Indonesia. Tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita itu selalu mendapatkan apresiasi sebagai penyelenggara ibadah haji yang paling tertib ya. Nah, ini banyak sekali negara-negara minta studi banding ke Indonesia tentang metode dan manajemen pelaksanaan ibadah haji di Indonesia ini. Kita sudah berusaha sebetulnya untuk memberikan persembahan yang terbaik pada para hujat, para jamaah haji, tapi ya manusia biasa juga masih kadang-kadang juga ada yang luput-luput sedikit lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan jamaah haji lain, nah itulah. Maka itu mungkin kita bisa memahami mengapa salah satu hal yang sangat penting itu tertib ya. Kalau boleh saya mengartikan lain, tertib itu sebetulnya adalah kedisiplinan. Kalau segalanya disiplin, di sini disiplin, di tanah air ya, penyelenggara di lapangan disiplin, pemerintah Saudi Arabia juga disiplin, maka sebetulnya paling gampang diatur itu jamaah haji itu kan mereka itu semuanya pasrah ya, dengan penuh kepasrahan mereka akan menunaikan ibadah hajinya dengan segala macam kepasrahan kepada Allah
dan akan menjadi pemaaf pada masa itu. Yang cuma muncul masalah ya kalau misalnya ada hal-hal yang keluar dari rel kedisiplinan tadi itu. Ya. Seperti? Misalnya tidak konsisten, ada kemahnya terutama di Mina nanti kan, ada kemahnya, di jauh kan, aku pingin di dekat sini aja supaya dekat dengan jamarat ya tempat pelemparan. Akhirnya kan mampir di kemahnya orang ya kan, makanannya orang juga kadang-kadang ya diambil, toiletnya orang dipakai, akhirnya orang yang ada di tempat itu merasa terusik gitu kan. Nah ini faktor kedisiplinan. Nah misalnya kendaraan, mestinya kan satu kali kendaraan itu ngantuk itu, tapi karena mungkin cari uangnya balik lagi ngambil lagi penumpang seperti dulu. Tapi ini saya apresiasi ini kali ini ya, karena itu ada penyegelan ya kan. Jadi penyegelan itu nggak bisa lagi supir bus itu untuk orang sembarangan objek, masuk ya, begitu kan. Nah dulu kan memang kadang-kadang apa yang menyebabkan tahun 2023 itu bermasalah karena mau pergi ke kota menjemput lagi jemaah haji, pas pulangnya nggak bisa lagi. Nah giliran untuk berangkat ke tahap berikutnya, jemaah hajinya nggak bisa lagi karena busnya nggak bisa masuk lagi kan. Nah jadi saya kira penerapan konsep segel dari pemerintah Saudi Arabia itu perlu diapresiasi itu. Termasuk juga ini karena tadi sudah menyinggung soal keamanan keselamatan para jamaah, kami juga punya satu informasi di sini. Ada yang berbeda sebetulnya dari pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini, saudara. Demi keselamatan jamaah haji berisiko tinggi seperti yang berusia lanjut dan penyandang disabilitas tidak perlu bermalam, melainkan hanya melintas atau murur di Musdalifah. Iya. Sehat tapi pinggang tulang masih sakit. Sakit ya. Dan tahan duduk lama, bentar terbaring gitu. Nenek Sapura masih semangat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Walau raga tak lagi muda, nenek usia 71 tahun ini masih kuat untuk mengikuti ibadah haji secara normal. Nenek asal dusun Paru di Sambas, Kalimantan Barat ini akan mengikuti safari wukuf di Arafah. Terus pelayanannya sama petugas gimana, baik? Apa aja yang pernah dilayani, Nek? Ingat nggak, Nek? Dibantuin apa aja, Nek? Iyalah kalau sudah 2 hari sekali diperiksa terus. Selalu memantau ya? Iya, sering memantau, sering diperiksa darah. Diperiksa, Nenek. Baik banget berarti ya? Iya, memang sangat baik. Semangat ya. Sangat ya pasti ya. Semangat dong. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menyiapkan skema murur atau tak bermalam saat mabit di Musdalifah. Demi keselamatan, jemaah yang punya resiko tinggi seperti lansia dan difabel hanya melintas di Musdalifah. Pemeriksaan kesehatan pun rutin dilakukan tenaga kesehatan haji kloter atau TKHK, termasuk sebelum diberangkatkan ke Arafah. Itu udah otomatis Pak kemarin, karena termasuk resti. Ya gitu Pak. Lebih tenang. Saya lebih tenang karena saya berpikir kalau nanti nggak murur lumayan juga. Saya sendiri belum tentu mampu karena kan perjalanan yang begitu besar ya, panjang. Kita bisa untuk membawa diri aja kadang-kadang kita untuk berpikir apakah kita kuat gitu, tapi ya kita berusaha berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dimampukan untuk melaksanakan wukuf di Arafah dan menaikkan ritual ibadah haji ini. Amin. Berdasarkan data Kementerian Agama, murur atau melintas adalah bermalam dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah haji dengan skema murur akan berangkat dari Arafah menggunakan bus berkapasitas 60 jemaah sekitar pukul 19 waktu Arab Saudi. Saat berada di kawasan Musdalifah, jemaah tetap berada di dalam bus atau tidak turun dari kendaraan. Dijadwalkan ada 4 bus dalam setiap 4 trip yang berhenti sejenak di Musdalifah. Selanjutnya, bus akan membawa mereka ke Mina. Petugas haji menyiapkan kuota 55.000 orang untuk jemaah murur dan pendamping. Terdiri dari 2 orang dokter dan 2 orang perawat, door to door dari kamar ke kamar jamaah, terutama mengecek para lansia dan risti dalam hal ini tentang kesehatannya. Alhamdulillah dari 60 semua itu insya Allah akan masuk ke dalam program murur yang kita sudah jadwalkan. Petugas memastikan murur memiliki landasan hukum yang kuat.
Kebijakan ini juga didukung sejumlah ormas Islam di Indonesia karena demi keselamatan jemaah. Tim Liputan Kompas TV. Nanti kita ada sistem murur. Menarik juga sebetulnya untuk mencermati soal skema murur ini, Pak. Tapi sebetulnya ada aturan khususnya nggak sih sebetulnya untuk siapa yang berhak untuk bisa diterapkan skema murur ini atau tidak gitu? Iya, sebetulnya di negara lain juga ya sudah melakukan hal yang sama. Ya. Indonesia itu memang baru kali ini dipopulerkan, tapi sebetulnya de facto ya pada beberapa tahun yang lalu juga ada tidak turun dari bus ya, murur juga namanya itu. Jadi negara-negara yang lain juga yang terutama dari kalangan VVIP atau orang-orang yang punya uzur ya, itu juga melakukan hal yang sama, murur. Dan yang penting kan sudah melewati di malam hari di Musdalifah itu kan, al-mabitu bi Musdalifah itu ya. Jadi tadi dikatakan itu landasan hukumnya ada yang memang ada. Cuman ya kalau dalam keadaan posisi normal kita memang sebaiknya kita di situ kita mampir sejenak ya kan. Dan bagi mereka yang belum punya batu-batuan ya mereka bisa memungut biji batu-batuan di situ untuk nanti bahan melempar untuk di Mina. Tapi ini sudah diformalkan ya. Nah, bayangkan kalau seperti ada 25 ribuan bus yang akan lewat dalam jalur yang sama kan. Dalam waktu 24 jam itu, kira-kira kayak apa itu ya. Nah kalau mereka itu nanti berikan kesempatan turun, ada yang cari toilet, belum ketemu toilet, busnya sudah mau berangkat ya kan. Ya terjadilah orang yang hilang gitu kan. Kenapa? Terlalu lama di kamar mandi, busnya sudah jalan. Itu problem tuh. Maka itu kecekatan petugas haji kita yang ada di mana-mana itu luar biasa itu ya. Inilah yang dicontoh oleh petugas ibadah haji di negara-negara yang lain. Dalam posisi yang sebanyak begini, tapi bisa mengeliminasi kehilangan jamaah. Ya, padahal orang tua sampai 70 sekian tahun tadi kan, ada bahkan 80 sekian tahun, jumlahnya banyak tuh. Nah jadi ini saya kira pengalaman Indonesia ini ditiru oleh banyak negara. Tetapi sekali lagi Indonesia tetap harus berkreasi menciptakan sesuatu metode yang paling bagus untuk keamanan dan juga safety-nya jamaah kita di perjalanan itu ya. Seperti tadi. Ya sangat bagus itu misalnya penyegelan pintu-pintu bus. Jadi tidak ada lagi penumpang liar yang masuk di mobil kan. Nah, kadang-kadang penumpang yang ya kita mau nolak kan Indonesia juga kan. Nah, jadi saya kira inilah administrasi yang sangat bagus. Nah kita nggak tahu, mudah-mudahan sampai akhir nanti ini kan kita kan belum tahu ini. Bayangan saya nanti itu pasti akan banyak bermasalah, terutama mereka yang tidak menggunakan visa haji. Bukan hanya dipulangkan ya, deportasi kemarin, tapi negara-negara yang lain Mas. Banyak sekali itu ya, dari Mesir, dari Afrika itu banyak sekali yang nginapnya di pinggir-pinggir gunung. Nah kalau itu nggak bisa masuk tanpa ada pemeriksaan yang ketat itu saya bayangkan itu pasti akan gagal melaksanakan ibadah haji karena wukuf Arafah itu kan adalah salah satu rukun haji. Itu juga akan kita coba singgung di segmen berikutnya, termasuk evaluasi atau mungkin pandangan dari Pak Umar juga soal pelaksanaan atau penanganan bagi para lansia yang banyak sekali untuk setiap ibadah haji, terutama di tahun ini pun juga terbilang cukup banyak begitu. Apakah untuk penanganannya sudah dirasa maksimal atau mungkin Pak Umar juga punya masukan sendiri soal ini untuk penerapan di beberapa hari ke depan begitu, karena prosesnya juga masih akan berlangsung sehingga nanti begitu selama proses pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda berikut ini.